Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ramadan ceria bersama Indah Medika. Alhamdulillah ya. Luar biasa sekali. Saya mau mengulang ya materi subuh tadi ya. Subuh tadi saya menyampaikan materi yang bagus banget ya. Bagus banget, itu pengalaman saya gitu ya. Pengalaman saya ketika saya bertumbuh. Itu bisa digunakan teman-teman juga gitu ya. Jadi ada beda mentalitas gitu ya. Ada beda mentalitas orang itu dalam belajar. Ada beda mentalitas orang itu dalam belajar. Ketika Anda gitu ya sudah memasuki masa bekerja gitu ya. Ketika Anda sudah memasuki masa bekerja itu pertumbuhan pribadi Anda itu akan diuji pada saat Anda mempergunakan gaji Anda. Itu ingat ya, catat itu. Jadi mentalitas Anda itu sebagai seorang pembelajar itu akan diuji pada saat Anda menggunakan gaji Anda. Ketika Anda gitu ya sudah puas dengan gaji Anda saat ini gitu ya. Ketika Anda sudah puas dengan gaji Anda saat ini gitu. Itu adalah titik di mana titik keberbahayaan. Ketika Anda sudah puas dengan gaji Anda saat ini, itu adalah titik keberbahayaan dalam diri Anda dilihat dari segi pertumbuhan pribadi Anda. Ingat baik-baik itu. Ingat materi ini, tolong diingat benar. Diingat benar. Nah, kepuasan itu gitu ya, dilihat dari cara Anda menggunakan uang. Kepuasan itu dilihat dari cara Anda menggunakan uang. Apakah uang dari gaji Anda itu Anda gunakan untuk keperluan konsumtif, atau uang dari gaji Anda itu Anda gunakan untuk keperluan pertumbuhan diri teman-teman masing-masing. Mumpung nih, ini kan yang belum berkeluarga banyak nih ya. Yang belum berkeluarga banyak gitu ya. Semua hampir banyak belum keluarga gitu. Nah, saya sangat berharap gitu ya, omongan saya ini bisa dipakai untuk bagaimana Anda berkiprah dalam dunia profesional ataupun di dalam pekerjaan Anda ya itu. Saya dulu gaji pertama gitu ya, gaji pertama saya 600.000. Gaji pertama saya 600.000. Kemudian setelah itu 1 juta ya, 1 juta. Kemudian setelah itu 1,5, dan kemudian saya jadi apoteker, gaji saya 2,1 juta gitu ya. 2,1 juta, saya ingat itu tahun 2013 ya. Tahun 2013, tahun 2010 saya gaji 600 itu. Saya jadi pengaduk-aduk deterjen. Saya di pabrik deterjen itu. Saya belum lulus karena hampir ke DO ya, hampir drop out. Saya kerja akhirnya gitu ya. Jadi saya pernah mengalami fase-fase mau drop out, itu pernah itu. Drop out itu saya akhirnya kerja gitu, gaji itu gitu. Kemudian nggak jadi drop out gitu ya, nggak jadi dikeluarkan ya, kuliah lagi gitu ya. Nah itu terus fase selanjutnya itu pertumbuhan saya. Apa yang saya ini gitu ya, apa yang saya gunakan itu untuk uang saya. Itu prinsip ini masih saya gunakan sampai saat ini. Yang pertama adalah ini. Mana ini? Nah, ini. Aset gaji saya gunakan untuk cara berpakaian saya. Seperti apa saya berpakaian, seperti ingin menjadi seperti apa, itu saya gunakan untuk biaya berpakaian.
Yang pertama. Yang kedua, penghasilan saya itu saya gunakan untuk workshop, mengikuti workshop mahal-mahal. Harga 2 juta, 5 juta itu saya nabung itu. Saya gunakan per tabungan itu. Saya gunakan tabungan. 5 juta, 10 juta itu saya gunakan tabungan untuk mengikuti workshop-workshop seperti itu. Nah, workshop ini gitu ya, itu akan bermanfaat sekali ketika Anda memiliki challenge saat ini. Misalnya challenge-nya si Hafiz itu ya apa gitu ya, CSO, berarti ikuti workshop yang seperti itu mahal. Mahal itu untuk men-challenge diri Anda, pertumbuhannya itu terlihat, akan terlihat gitu, tendangan bebas gitu. Nah, si ST ya berarti harus ikut bagian financial literasi gitu. Saya mengikuti financial literasi itu kalau dihitung-hitung saya hampir habis 20 jutaan itu untuk financial literasi sendiri dari banyak workshop. Nah, kemudian si Dani itu ya video editing gitu ya, video editing ikuti workshop tentang video editing. Nah, semua itu ya mau nggak tidak mau uang yang saya keluarkan itu balik lebih gitu. Karena apa? Dengan challenge dengan materi-materi itu saya terapkan gitu ya, itu bisa menghasilkan berdampak itu. Nah, maka di sini gitu ya, di fase ini gitu, maka yang saya kerjakan itu mentalitasnya saya bukan mentalitas orang gitu ya, yang bekerja itu tenggu gitu ya, itu. Tapi apa? Saya mentalitas orang yang menguji coba itu. Oh, Pak Andi kan punya ini gitu apa? Pak Andi kan bukan karyawan. Siapa bilang gitu. Ini mentalitas ini saya lakukan gitu ya sebelum saya punya bisnis. Mentalitas ini saya lakukan sebelum saya punya bisnis. Jadi mentalitas saya itu uji coba. Oh, berdampak. Itu melekat di diri Anda, tidak melekat di perusahaan. Maka kalau ada yang pikirannya, wah enakan perusahaannya Pak Andi dong. Iya, itu. Tapi itu kan aset saya, bukan aset perusahaan itu. Maka kenapa nggak perusahaan yang biayai? Kenapa gitu nggak perusahaan yang biayai? Saya tidak pernah gitu berpikir menggunakan uang perusahaan ketika saya bekerja gitu ya. Karena saya belajar, apalagi kepentingan belajar, saya belajar sendiri pakai uang hasil saya gitu. Ini terkait dengan keridoan gitu. Lah berarti enak perusahaannya Pak Andi ya gitu. Bisa Anda tanya, saya bekerja di Apotek Pengasih dulu, Apotek Pengasih Kulon Progo. Gitu sampai tahun 2014. Nah, ini workshop yang saya ikutin ini gitu ya, itu berdampak signifikan terhadap kenaikan omset, kenaikan ini, dan itu membuat pribadi saya itu kompetensinya naik. Kompetensi saya naik. Dan itu nilai saya semakin mahal. Gitu ya. Nilai saya semakin mahal. Jadi di fase pertama adalah cara berpakaian. Saya jas-jasan itu, saya jaga Apotek Pengasih ya, Apotek Pengasih Kulon Progo itu saya pakai jas. Udah pakai jas hitam saya masih ingat, saya beli. Yang kedua adalah workshop tadi. Nah, yang ketiga, gaji saya gitu saya gunakan untuk membiayai biaya goblok. Jadi saya memang punya gitu, dari gaji saya itu saya punya biaya goblok. Misal saya pengen beli template apa gitu kalau editing. Misal saya pengen mencoba endorsement, saya pengen mencoba apa ya dulu itu ya. Oh, itu dulu saya membiayai diri saya, biaya marketing untuk penyuluhan dari ini saya biayai. Bahkan itu ke pasar gitu, saya sampel-sampelnya itu saya beli di pasar. Itu Bu, obat pegel-pegel. Itu saya sendiri beli. Cekel BPOM. Mereka BPOM. Itu. Tapi saya membiayai diri saya sendiri gitu. Itu untuk apa? Untuk experience, untuk pengalaman gitu. Kenapa? Karena ketakutan mentalitas teman-teman dalam mencoba sesuatu hal yang itu butuh biaya, itu akan tidak bisa mencoba gitu. Itu karena biaya. Itu. Nah, ini
Maka saya tadi bilang, Dinda, Yudi atau teman-teman yang lain itu kalau mau mencoba itu Anda akan terhenti. Karena apa? Yang dibutuhkan itu experience, yang dibutuhkan pengalaman. Pengalaman gagal ini loh yang dibutuhkan. Pengalaman berhasil ini yang dibutuhkan. Jadi, oh aku pernah kesini gagal. Nah itu butuh berbiaya. Bahkan sampai sekarang saya pun masih berbiaya. Gitu. Saya selalu itu gagal gitu. Selalu saya gagal. Oh iya gagal ini. Oke, ini berhasil. Baru ketemu berhasilnya. Itu. Kemudian yang keempat adalah membiayai gitu ya, membiayai perjalanan saya untuk bertemu orang-orang hebat. Kenapa saya bisa menghadirkan Ustadz Farid ke sini, saya bisa menghadirkan guru-guru saya ke sini, itu saya mentalitas yang keempat ini, saya berrelasi dengan orang-orang yang hebat, berkenalan dengan orang-orang yang hebat, dan saya membiayai diri saya untuk bersilaturahmi ke sana, beliin oleh-oleh dan macam-macamnya. Maka teman-teman semua harus punya LinkedIn dan berkenalan, berjejaring dengan orang-orang hebat di bidangnya Anda. Temuin setiap hari Sabtu Minggu itu wisata teman-teman, ini mumpung belum nikah semua, wisata teman-teman itu nemuin orang-orang hebat ini. Ini akan menjadikan pertumbuhan. Nah, saya nggak tahu apakah ilmu ini bisa dipakai atau enggak gitu. Semoga apa yang saya sampaikan ini saya praktekkan. Saya selalu mempraktekkan ini gitu ya. Sampai sekarang saya praktekkan keempat hal ini. Kalau bisa bermanfaat, bisa. Kalau bisa ini bisa tidak bermanfaat, tidak masalah. Yang jelas ini untuk kepentingan adik-adik, untuk kepentingan pertumbuhan gitu ya, pertumbuhan teman-teman semua. Itu. Kalau ada pikiran, wah ya enakan Pak Andi lah, oh iya boleh, boleh. Ini kan perusahaan saya, tapi silahkan ketika Anda tidak di perusahaan saya pun, ini prinsip ini digunakan, tidak masalah, bagus. Saya sedang membesarkan perusahaan saya, tapi apa yang saya sampaikan ini, saya sedang menyampaikan apa yang saya lakukan, itu untuk kompetensinya adik-adik semua itu. Yang paling berbahaya di adik-adik itu adalah ketika Anda bekerja tapi otak Anda tidak digunakan, pikiran Anda tidak digunakan, itu bahaya sekali. Gitu. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.